Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali kami dapat hadir bersama-sama dalam menemani dan mendampingi Bapak Ibu dan saudara dalam saat teduh dan juga mungkin ibadah keluarga. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang indah dalam kebersamaan yang dipersekutukan oleh Roh Kudus. Untuk kami boleh menikmati kasih karunia dari Allah Bapa yang telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus Juru Selamat penebus dosa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Untuk setiap kesempatan kami boleh menerima lawatan Tuhan melalui sabda-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk saat ini kami akan bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu yang akan terus menumbuhkan iman percaya kami dan juga memantapkan setiap langkah hidup kami dalam bimbingan dan pimpinan terang firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan memasuki pembacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 33. Dan hari ini kita akan lebih khusus berbicara tentang keluarga. Ya, jadi keluarga itu bisa jadi suami istri, orang tua anak, kemudian juga keluarga besan, ya. Dan sangat luas, ya. Bisa juga bicara tentang jemaat dalam satu persekutuan, bahkan secara universal sebagai sesama umat Tuhan. Ya, namun untuk membatasi, ya, kita akan membahas apa kata Alkitab, ya, berkaitan dengan keluarga inti, yang tentu ini akan berdampak kepada keluarga yang lebih luas. Dalam Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya
sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, dalam sesi khotbah di gereja, saya pernah menyampaikan bahwa gereja adalah rumahku, rumahku adalah gereja. Dalam arti bahwa baik di gereja maupun di rumah, maupun dalam keberadaan kita di tengah masyarakat, kita harus mencerminkan bahwa Kristus hadir. Hari ini kita berbicara tentang keluarga. Bagaimana Alkitab berbicara berkaitan dengan keharmonisan hidup suami istri dalam rumah tangga, yang kadang-kadang memang secara fakta dalam praktek itu menjadi sesuatu yang langka. Dan hal ini ditandai dengan begitu banyaknya kegagalan dalam berumah tangga. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, apalagi di tengah badai medsos, kita harus ekstra waspada. Alkitab mengungkapkan ada kunci dalam merawat, membangun keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kita mengambil keputusan untuk menikah, sadari bahwa itu bukan untuk mencari kesenangan, tapi kita mengambil tanggung jawab untuk menanggung suatu beban. Nah, kita bicara tentang keharmonisan keluarga. Itu ditentukan oleh bagaimana kita membangun dan mendasari rumah tangga itu. Dan ini Alkitab berkata merupakan sebuah rahasia yang menjadi tugas bagi suami istri untuk menyingkapkannya dalam kehidupan berumah tangga. Secara teori kita boleh berkata bahwa semua orang Kristen akan membangun rumah tangganya dalam kasih Tuhan. Iya. Dan itulah bimbingan-bimbingan yang selalu kita dapat dari gembala kita manakala kita mengajukan diri untuk diberkati menjadi suami istri. Tapi sekali lagi faktanya, realitanya,
Ini bukan sesuatu yang otomatis. Tapi Alkitab berkata bahwa dalam perkawinan suami adalah kepala bagi istri. Dalam bahasa yang lebih rohani, suami adalah imam. Nah, jadi tugas suami itu bukan sekedar mencari nafkah karena dalam kenyataan. Oleh karena begitu getol mencari nafkah. Bukankah ada banyak suami yang mengabaikan keluarganya dengan alasan mencari nafkah? Nafkah bukan sumber kebahagiaan dan keharmonisan. Dan yang kedua dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Ibu-ibu, banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh seorang istri. Karena banyak hal. Jadi kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan suami istri, kita berkata harus saling mengasihi. Tidak membangun permusuhan oleh karena berbagai perbedaan yang memang pasti ada. Suami istri harus saling mengisi, bukan saling menggerogoti. Suami harus saling memberi dengan istri dan sebaliknya, bukan saling menuntut. Tapi jujur, banyak perkawinan kandas di meja pengadilan karena saling menuntut. Nah, mengapa istri harus tunduk kepada suami dan bukan cuma sekedar etika, moral, sopan santun, tapi ketundukan sebagai seorang istri kepada suami itu sama derajatnya dengan ketundukan kepada Tuhan. Oh, bukan berarti suami itu Tuhan, tidak juga. Nah, dalam ayat yang ke-23 dikatakan bahwa suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi ada banyak kekurangan, kelemahan. Tapi masing-masing harus membangun diri, membangun saling pengertian untuk mencapai keharmonisan, mengedepankan persamaan dan meminimalisasi perbedaan. Karena setara. Suami tidak lebih tinggi dari istri, istri tidak lebih rendah dari suami. Tapi kesetaraan untuk membangun. Sebagaimana janji nikah yang telah diucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat ketika kita memasuki prosesi pemberkatan pernikahan. Nah, jadi kewajiban suami kalau mau ditaati
oleh istri, ya jadilah suami yang baik. Kalau istri mau dikasihi, ya jadilah istri yang baik. Bukan cuman baik dalam pengertian normatif, tapi baik di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan saling menuntut, tapi saling memberikan pengertian dan penghormatan, saling menghargai. Karena setara, ya suami tidak boleh semena-mena terhadap istrinya. Suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, yang kita praktekkan dengan kita mengasihi istri sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Artinya tidak pernah orang membenci tubuhnya. Tentu kita akan rawat tubuh kita sedemikian rupa. Kita jaga supaya jangan sakit, supaya jangan terluka. Kalaupun sakit, bagaimana kita berupaya untuk mencari kesembuhan melalui pengobatan. Nah, inilah yang harus kita praktikkan. Bahwa suami istri itu bukan saling menyakiti, tapi bagaimana saling menyembuhkan. Nah, wujud kasih seorang suami terhadap istri bukan hanya menyediakan kebutuhan materi. Nah, itu yang tadi saya katakan. Tetapi sebagai imam yang harus menuntun dan membimbing istri dalam kehidupan rohaninya agar taat dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, demikian juga sebaliknya. Karena persekutuan, pernikahan adalah dua yang disatukan oleh Tuhan, sehingga sumber keharmonisan, sumber kebahagiaan, sumber berkat dalam kehidupan rumah tangga adalah Tuhan. Sebagai orang percaya, mari kita membina rumah tangga kita atas dasar kasih Kristus dan di dalam pengharapan terhadap berkat Tuhan. Tidak dengan upaya, usaha, kekuatan diri sendiri. Biarlah kita masing-masing memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk merubah hidup kita. Dan tidak perlu kita berupaya untuk merubah istri atau suami kita. Tapi mari sekali lagi berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk merubah hidup kita. Sehingga ada sinkronisasi relasi hubungan suami istri. Masalah kendala ya pastilah ada. Tidak ada kuasa kita untuk merubah siapapun terhadap pasangan hidup kita, bahkan anak-anak kita. Karena kekuatan dan sukacita Allah lah yang akan mengharmoniskan, bukan materi, bukan fasilitas, bukan. Berkat di balik rahasia ini ada satu lagi, bahwa keindahan
sukacita tertinggi dalam hidup adalah keluarga yang berbahagia dalam Tuhan. Keluarga hancur, gereja hancur. Apakah kita serius menjaga, membentengi keluarga kita dari berbagai gempuran-gempuran kuasa kegelapan yang semakin hari semakin dahsyat? Pertanyaan terakhir, apakah keluarga yang engkau bina menikmati kebahagiaan? Mari jadikan Kristus Yesus menjadi segalanya dalam keluarga. Karena dialah Allah yang membentuk lembaga keluarga itu. Nah, hanya 2 lembaga yang dibentuk oleh Kristus di dunia ini. Pertama, keluarga. Sejak kejadian Adam dan Hawa. Dan yang kedua adalah gereja. Mari kita mulai menyadari situasi-situasi yang sulit justru akan semakin memperkokoh dan mempererat hubungan persaudaraan kita sebagai satu keluarga, sebagai keluarga besar. Karena ketika dalam keluarga Kristus dihadirkan, maka disitulah suasana surga akan terwujud. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga kita. Terpuji namamu ya Bapa, Engkau tolong hubungan suami istri, orang tua dan anak, bahkan keluarga besar, agar kehadiran Tuhan Yesus nyata atas setiap keluarga. Dan setiap keluarga Kristen memancarkan kemuliaan Tuhan untuk menjadi teladan bagi keluarga-keluarga, terutama yang belum percaya kepadamu. Selamatkan setiap keluarga, berkati setiap keluarga. Nah, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang membentuk keluarga itu sendiri. Biar kami boleh berharap penuh kepada Tuhan dalam apapun yang sedang menjadi pergumulan dalam setiap keluarga. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Amin.